Baik, teman-teman sudah mulai ya? Teman-teman pemuda, salam. Halo. Selamat malam bagi kita sekalian. Kita ada dalam bincang-bincang rohani seputaran pemuda dan masa depannya. Dan malam hari ini kita punya narasumber 3 orang, yaitu Bapak Pendeta Melki Bahla yang akan membahas tentang pemuda dan masa depan dari sisi teologis. Kemudian ada juga Bapak Dokter Pak Simon Nani yang akan membahas dari bidangnya, baik itu dia sebagai majelis, sebagai uh, sekretaris dinas di Dinas Peternakan Kabupaten Flores Timur, maupun juga dia sebagai traveler, fotografer, dan lain sebagainya. Nanti dia juga akan mengupas tentang itu, dan juga salah satu yang bersama-sama dengan kita, Kakak Mae. Karena itu saya undang 3 orang narasumber untuk hadir di depan. Kita sambut dengan berikan tepuk tangan. Dekat dari salon. Cek mic 1. Cek. Baik, sekali lagi salam bagi kita sekalian. Anak-anak muda di Gemit Ebenezer Larantuka, juga bagi anak-anak muda yang nantinya akan nonton siaran ini lewat siaran tunda yang akan ada di media sosial. Jadi malam hari ini sekali lagi kita akan bincang-bincang rohani di seputaran anak-anak muda dan juga masa depannya. Karena itu sekali lagi saya perkenalkan, kita punya Bapak Pendeta Melki, Pak Dr. Simon, dan juga Kakak Emo. Kakak Mae, minta maaf. Jadi dalam bincang-bincang kita malam hari ini, teman-teman pemuda yang ada dalam kegiatan Youth Camp Gemit Ebenezer Larantuka di bawah tema Growing Up in Jesus, bertumbuh di dalam Yesus. Kita sebentar kalau bisa kita juga punya kesempatan untuk bertanya, menyampaikan pengalaman pribadi berdasarkan apa yang sedang diperbincangkan, dan juga ada hal-hal yang mau disampaikan sebagai harapan ke depan, itu juga tetap dipersilahkan. Oke, baik. Ketiga narasumber kita malam hari ini tampilan-tampilan santai. Semua masing-masing tampilan santai. Kita ada di alam bebas seperti ini. Tapi kita tetap mau bahwa pemuda itu harus bertumbuh dalam apapun kesempatan hidupnya, dalam apapun keadaan hidupnya. Dan juga malam hari ini kita mau pemuda itu tahu kira-kira habis dari sini mereka mau kemana. Kita setelah ini kita akan pilih mau kuliah di mana. Kita setelah ini kita mau memilih bidang usaha apa ini kira-kira yang sesuai dengan talenta kita. Kira-kira peluang usaha di mana yang lebih menjanjikan. Dan bagaimana mempersiapkan diri sebagai pemuda Kristen yang pastinya akan diberkati oleh Tuhan. Karena itu kita akan membahas Bapak Pendeta Melki. Jadi ini anak-anak muda yang saat ini masih SMA semua ya. Ada yang sudah kuliah, ada yang sudah selesai tapi belum bekerja dan lain sebagainya nih. Bapak Pendeta Melki, pemuda sebagai tulang punggung gereja ya, orang bilang pemuda sebagai tulang punggung gereja. Pemuda adalah yang diberikan oleh Tuhan semangat yang begitu luar biasa. Nah, bagaimana Bapak Pendeta anak-anak muda ini mempersiapkan diri mereka secara luar biasa
sehingga mereka bisa menjadi anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan seperti itu. Saya minta Bapak Pendeta punya pandangan bagaimana anak-anak muda mempersiapkan dirinya secara baik dan menjadi anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan. Ya baik, terima kasih. Salam. Shalom. Oke. Nah, dari pertanyaan tadi saya pikir kita mulai dari pemahaman tentang pemuda, bahwa setiap orang muda perlu memahami jati diri mereka, citra diri mereka. Itu hal pertama yang harus dimiliki. Tanpa mengetahui citra diri dan jati diri, pemuda tidak akan mampu memiliki visi dan mimpi ke depan. Dimulai dari pengenalan diri, citra diri. Nah, citra diri itu kan dia terbentuk sejak manusia lahir. Biasanya begitu. Seiring dengan pertumbuhan di tengah-tengah keluarga, rumah tangga, dalam pergaulan, di lingkungan di mana dia hidup, itu dengan sendirinya akan membentuk karakter. Dan dari situ, itu akan memberikan sumbangsi bagi kepribadian dari tiap-tiap orang, tiap-tiap pemuda tadi. Nah, setelah pemuda memiliki citra diri, nah citra diri ini kan ada dua, sebenarnya ada citra diri yang positif, ada yang negatif. Yang positif itu, yang pertama, pemuda itu harus optimis. Kalau dia dibesarkan dalam lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan, lingkungan pendidikan yang baik, itu akan memberikan kemampuan dalam diri seorang pemuda untuk menjadi pribadi yang optimis, bukan pesimis. Jadi dia yakin tentang apa yang ada di depan yang mau dia raih begitu. Nah, yang kedua, dalam memahami tentang citra diri yang positif itu seorang pemuda menjadi pribadi yang tenang, sabar, tidak panik dan tidak melo. Dan banyak pemuda yang begitu, Pak Pen. Jadi pemuda ini kan identik dengan orang-orang yang memiliki semangat yang tinggi. Jadi kadang-kadang kalau tidak memiliki ketenangan, tidak memiliki kesabaran dan kebesaran hati, pemuda akan mudah terjerumus pada hal-hal yang negatif. Nah, itu sebagai pengantar untuk memahami citra diri dari seorang pemuda. Dan bicara tentang bagaimana pemuda Kristen bisa menatap masa depan yang cerah, saya pikir ini dimulai dari mimpi. Setiap orang setelah memahami, mengenal dirinya, dia tahu apa talenta, dia tahu apa potensi dalam diri dan karunianya, dia tahu apa skillnya yang paling tepat. Dan karena itu, dari situ dia mulai memiliki visi atau mimpi. Kemana? Setelah tamat SMA, ketika tamat SMA, apakah dia mau lanjut kuliah atau dia kursus, atau setelah itu dia mau terjun dalam dunia kerja. Mimpi itu kan bukan mimpi di siang bolong, bukan mimpi yang kosong. Jadi mimpi itu berdasar dari pengenalan citra diri, pengenalan tentang potensi diri, talenta yang dia miliki. Dari situ dia kembangkan lewat mimpi atau visi ke depan. Nah, pengalaman, banyak anak-anak muda karena tidak memahami citra diri, tidak memahami potensi diri dan talenta yang dia miliki, skill, apa yang paling pas untuk dia. Akhirnya dia menjadi bingung di tengah jalan. Setelah menuju mau tamat SMA, mereka banyak yang bingung. Karena teman satu tes polisi, dia juga ikut tes polisi. Satu tes TNI, dia juga tes TNI. Teman satu bilang kuliah pertanian, dia juga pertanian. Padahal mungkin skillnya di olahraga. Begitu. Nah, karena itu pengenalan diri itu sangat penting. Saya pikir saya sampai di sini dulu. Saya kembalikan. Baik. Teman-teman pemuda, tadi Bapak Pendeta ada bicara tentang citra diri. Citra itu biasanya wangi. Iya toh? Biasa nona-nona yang tahu citra itu wangi biasanya toh. Apalagi yang bengkuang. Ya. Nah, itu biar glowing. Nah, ketika bicara tentang citra diri, ini kan gambaran tentang diri. Saya teringat Bapak Pendeta, Peniel ya. Peniel itu kan ada yang tahu di sini Peniel.
dia dari dua kata, yaitu penny dan L. Penny itu adalah apa ini? Wajah. Sedangkan L artinya Allah. Nah, citra diri kalau ini menjadi gambar Allah, gambar dan rupa Allah. Nah, Bapak Pendeta, ini anak-anak muda sekarang dalam pandangannya Bapak Pendeta, anak-anak muda masa sekarang ini mereka sudah sesuai dengan citra diri atau gambar Allah atau bagaimana Bapak Pendeta? Ini masih sambung dulu di narasumber yang pertama. Ya baik, terima kasih. Kalau jujur, kita jujur saja ya. Karena ini seperti saja jadi jujur. Ya. Saya lihat di bawah ini muka-muka malaikat semua. Oh ya, baik ya. Nah, tapi intinya begini, Bapak Pendeta, teman-teman pemuda yang terkasih, citra diri kan kita berbicara tentang bagaimana kita menunjukkan totalitas hidup kita, baik tutur kata, sikap, perbuatan kita sehari-hari dalam rupa Allah. Karena memang kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi dasar dari citra diri kita sebenarnya itu terletak pada gambar Allah. Kita ini secara teologi, kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan walaupun pada kenyataannya kita ini hanya diciptakan menurut gambar dan rupa, kita tidak pernah bisa sama seperti Allah. Banyak orang yang salah memahami bahwa karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka otomatis 100% segala sesuatu sama dengan Allah. Dan karena kita gambar, maka kita fotokopi begitu. Sebenarnya menurut Pak Pendeta Eben kan begitu. Kita fotokopi dari gambar dan rupa Allah. Artinya apa yang kita lakukan dalam totalitas hidup kita harus senantiasa menggambarkan tentang sifat-sifat Allah. Begitu. Jadi apalah artinya punya wajah ganteng, cantik, mempesona, tapi kalau tidak ada ciri kealahan, sifat-sifat Allah dalam diri kita, saya pikir itu sia-sia juga. Saya pikir seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Pendeta. Artinya ini kita dapat sedikit gambaran dari pertanyaan kita awal tadi bahwa untuk menjadi pemuda yang diberkati oleh Tuhan, kita percaya bahwa kalau diberkati, maka dia akan punya masa depan yang baik, ya toh, seperti itu. Maka kita sudah dengar nih dari kajian teologisnya bahwa anak muda harus menunjukkan citra dirinya yang benar, sama seperti memfotokopi apa yang Allah lakukan, seperti itu. Kalau anak-anak muda melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus tunjukkan, growing up in Jesus, bertumbuh di dalam Tuhan Yesus, maka percaya bahwa masa depanmu akan cerah, seperti itu. Nah, kita pindah ke kakak Emo nih. Kakak Mae, saya minta maaf, saya salah terus mau bicara. Kakak Mae ini tolong perkenalkan dulu. Kakak Mae punya nama lengkap siapa? Oke, baik, terima kasih Bapak. Martin siapa begitu ya pasti. Siap, terima kasih. Ya. Baik Bapak, terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Sekali lagi izin memperkenalkan diri. Nama saya Martin Luther Takesan. Martin Luther Takesan. Iya Bapak, bisa dipanggil Martin atau Mae biasa singkat Bapak. Usia Kakak Mae. Usia 21 tahun Bapak. 21 tahun. Saya dari jemaat Anugerah Atambua. Anugerah Atambua. Ya. Pak Pendeta RT di sana. Siap, Pak Pendeta RT, selamat malam. Bapak dengan Bapak Pendeta Noldi. Ya, Bapak Pendeta Noldi. Ya. Jadi Kakak Mae sekarang kerja ya? Kerja di Puji Tuhan Bapak, kerja di Rutan. Kerja di Rutan. Siap Bapak. Nah, ini yang saya mau tanya di Kakak Mae nih. Kakak Mae duduk saja, tidak apa-apa. Ya, Bapak. Silakan duduk. Terima kasih. Kakak Mae, saya dengar, ini hanya dengar ya, kabar angin datang lewat saya bahwa Kakak Mae ini begini lamanya ini bekerja di dalam lingkungan gereja ya. Siap Bapak. Betul ya? Siap Bapak. Sampai akhirnya mempersiapkan diri secara nyata, dan saya juga percaya bahwa Kakak Mae sampai di titik ini adalah karena kasih karunia Tuhan, betul ya? Siap Bapak. Nah, kalau bisa bagi kami ini pengalaman nyatanya Kakak Mae, bahwa dulu ketika Kakak Mae betul-betul di kerja bagi Tuhan, pelayanan dan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, Tuhan akan bawa ke masa depan yang baik ya. Silakan Kakak Mae. Oke. Baik, salam untuk kita semua.
secara saya pribadi Bapak, sebenarnya saya tidak layak berdiri atau duduk di depan sini Bapak, karena mau menyangkut secara pengalaman dan pemahaman lah. Tetapi karena saya bersyukur masih diberikan kesempatan untuk sama-sama berbagi pada malam hari ini Bapak. Terima kasih. Salam semua untuk kita semua sekali lagi. Shalom. Oke, baik. Saya cerita sendiri Bapak sedikit tentang saya punya latar belakang. Secara garis besar, saya pernah berada di teman-teman posisi, pernah duduk mendengar, pernah duduk belajar bagaimana mau tampil di depan Bapak, bagaimana melayani Tuhan. Jadi dulu sebelum, selain saya juga aktif dalam pelayanan, seperti pemuda dan sebagainya, saya bekerja di gereja Bapak, persis seperti yang Bapak bilang, saya bekerja sebagai penjaga malam Bapak. Penjaga Iya, malam. Ya. kebetulan kita bekerja waktu itu dalam masa pembangunan. Jadi waktu itu belum ada security istilahnya. Jadi saya dipanggil sementara untuk menjaga ini gereja Bapak. Jadi sembari berjalannya waktu bergereja, kita juga isi waktu juga melayani di pemuda. Waktu itu pun juga Bapak bersyukur juga diberikan kepercayaan juga bergabung dalam PAR Bapak. Jadi di situ banyak hal yang saya belajar dan banyak orang yang saya bertemu Bapak yang saya belajar bagaimana ketika kita melayani Tuhan, cepat atau lambat masa depan itu akan menghampiri kita, Bapak. Iya, begitu. Jadi, dengan mau katakan Bapak dengan gaji yang secara manusia tidak pantas, Bapak. Tapi puji Tuhan, saya dengan sapu adik dong, sapu kakak bahkan sampai lulus kuliah dan dapat kerja. Dan dengan gaji atau dengan upah yang mau katakan tidak terlalu besar, tapi puji Tuhan, berjalannya waktu kita semua bisa hidup sampai sekarang, Bapak. Jadi teman-teman, hari ini teman-teman mau belajar bagaimana menjadi pemuda-pemudi yang setia. Kalau mau melayani secara tidak langsung bukan berarti kita semua harus kerja di gereja. Tetapi kita berani terjun dalam kehidupan kita sehari-hari, sambil kita kejar kita pun masa depan, kita juga melayani Tuhan. Iya, supaya secara rohani dan jasmani, kita pun kebutuhan terpenuhi, dan semuanya bisa mendapat keberhasilan Bapak. Terima kasih Bapak. Oke, baik. Kita kasih aplaus dulu. Ini ada saksi hidup di tengah-tengah kita bahwa beliau pernah duduk mendengar seperti itu. Dan dia mengalami secara pribadi bahwa ketika melayani Tuhan itu tidak ada yang sia-sia seperti itu. Nah, kita pindah ke Bapak Dr. Simon. Beliau ini, saya tadi masih sempat kemarin, saya masih sempat bilang kalau mau camp pemuda, kira-kira ada pemuda yang sama seperti Pak Dokter tidak? Yang akan mempersiapkan segala sesuatu, mengingatkan segala sesuatu dan lain sebagainya nih. Beliau akan terjun di semua lini pelayanan ada. Pekerjaan di gereja itu selalu beliau ada. Jadi ini saya masih tanya beliau dalam kapasitas beliau sebagai majelis ini. Jadi bagaimana Bapak Simon? Apakah yang dilakukan setiap hari selalu pulang dari kantor seharus singgah di gereja dulu, lihat tanaman dulu kah? Harus selama semua kegiatan Pak Simon selalu harus ada. Selalu harus menginfokan kepada kita dan lain sebagainya. Dan saya lihat Bapak Mama, kakak adik, saudara-saudara bahwa kehidupan beliau ini diberkati. Bukan hanya bagi diri sendiri, tapi lewat kehidupan beliau ini banyak orang merasa terberkati begitu. Banyak pekerjaan pelayanan bisa selesai dan lain sebagainya. Nah, Bapak Dr. Simon tolong bagi sedikit lah pengalaman Pak Simon dalam melayani Tuhan di lingkungan gereja sehingga anak-anak ini juga bisa berkaca, ini bisa untuk menjadi majelis yang melayani dengan begini banyak tugas tanggung jawab ini. Kira-kira kami sanggup tidak ya ini? Sebagai anak muda sanggup atau tidak? Begitu. Coba saya persilakan Pak Dokter berbagi sedikit bagi kami. Ya, baik. Salam. Ya. Tadi Bapak Pendeta menyampaikan bahwa mungkin kita bisa berbagi sebagai sekretaris ya. Sebelum sampai pada titik ini sebagai sekretaris tentunya ada latar belakang dulu basic. Jadi memang saya sering mengingatkan ke teman-teman dan juga orang-orang tua bahwa saya bisa seperti ini karena dibiasakan dari kecil, gitu. Dari kecil oleh orang tua selalu ke gereja, kemudian sekolah minggu, dan juga kadang tidak dipaksa, sendiri ikut. Orang tua saya memang
tidak aktif di gereja, tetapi kita punya kesadaran untuk ada dalam kegiatan-kegiatan gereja. Dengan demikian, rajin sekolah minggu, ikut kegiatan pemuda, kemudian tertanam dalam pikiran kita, begitu, bahwa saya harus ada di gereja, gitu. Selain kegiatan-kegiatan sekolah, gitu. Ya, dari kecil memang seperti itu. Kemudian saya juga ingin punya wawasan yang luas, begitu. Jadi kami dari keluarga yang biasa-biasa saja, tetapi kami punya tetangga. Kebetulan kami tinggal di kota kabupaten, jadi mereka punya TV, kemudian langganan koran dan sebagainya. Jadi saya pergi ke tetangga baca koran gitu untuk menambah wawasan, baca majalah begitu. Jadi saya pikir karena kalau saya mau punya masa depan yang cerah, berarti wawasan saya harus luas begitu. Ya, jadi dengan membaca, dengan melihat, menonton, kemudian mendapatkan berbagai informasi, berarti wawasan kita terbuka gitu. Nah, dari situ kemudian kegiatan di gereja dan sebagainya, kemudian kita kuliah begitu. Ya, kami keluarga biasa-biasa saja, tapi saya punya cita-cita. Saya sudah punya impian bahwa saya harus kuliah di universitas yang terbagus, kemudian negeri begitu. Saya tidak akan di swasta begitu. Kalau saya ke swasta berarti orang tua saya tidak mampu. Nah, dari situ memacu diri saya untuk belajar lebih baik lagi begitu. Akhirnya saya masuk di UGM. Nah, di situ tentu teman-teman tahu, apalagi yang SMA ini maunya ke UGM, ke UI dan sebagainya. Nah, di UGM itu punya kesempatan yang luas bagi kita untuk berkembang, untuk mengikuti berbagai kegiatan, unit kegiatan, kita mengeksplor kita punya kemampuan. Nah, di situ saya masuk berbagai lini kegiatan, begitu. Ada di unit kegiatan mahasiswa Kristen, kemudian saya ikut kegiatan berkuda, kemudian karena basic saya dari daerah Sumba, dan saya juga memilih dokter hewan karena saya pikir, wah, saya juga harus melihat potensi diri saya, bahwa saya ada di situ. Nah, dari kegiatan-kegiatan itu ada kegiatan UKM Kristen juga, kegiatan mahasiswa, saya jadi pengurus di situ. Kemudian ya itu membuat kita punya basic bahwa berarti saya harus juga kegiatan di gereja begitu. Nah, kembali ke Larantuka, saya juga tidak pernah memilih harus di Larantuka. Semua seperti tadi Om Mae bilang bahwa Tuhan pasti sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Ditempatkan saya di Larantuka, saya pikir ini juga rencana Tuhan begitu. Ketika ada di Jogja, kita minoritas di sana dan saya bangga sekali ketika saya pegang Alkitab begitu. Ketika sampai Larantuka kita mayoritas, maksudnya sesama Kristen dan biasa-biasa saja pegang Alkitab begitu. Jadi akhirnya saya pikir saya harus ada di gereja juga dan saya bangga ada di situ kegiatan. Nah, begitu masuk di gereja, kemudian oleh panitia pemilihan majelis saya dipilih untuk jadi majelis juga begitu. Dan begitu dipilih langsung masuk jadi sekretaris. Ya, jadi saya juga bingung ini organisasi gereja seperti apa, beda dengan organisasi mahasiswa. Nah, di mahasiswa juga saya ada selain di UKM Kristen di kampus, saya juga ikut di organisasi GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Ya, jadi saya berpikir bahwa kami dari kampung, kemudian ya dari daerah lah, kalau di Jawa bilang kami dari daerah, jadi saya harus mengembangkan kapasitas saya. Kalau saya mau siap ada di dunia kerja nanti, begitu. Ya, kemudian saya kembali ke sini di gereja, saya di sekretaris dan untuk itu saya harus mempersiapkan diri ada di organisasi yang berbeda nih di gereja. Jadi belajar berbagai hal. Nah, terus terang saya sampai pada titik ini juga ya karena gereja. Saya pikir gereja banyak berjasa untuk saya. Begitu bisa mengembangkan diri. Kemarin teman-teman bilang minta saya untuk bawa materi tentang public speaking. Saya pikir gereja juga selama ini juga mendorong saya, membantu saya untuk bisa berpublic speaking begitu. Jadi saya ada sering di mimbar kecil begitu. Ya, jadi kemudian kembali ke yang Bapak Pendeta sampaikan, saya bisa ada di berbagai lini. Ya, makin ke sini saya merasa bahwa ya, saya harus ada atau bermanfaat bagi orang lain. Itu intinya yang saya tanamkan dalam diri saya. Begitu. Jadi saya harus ada di bermanfaat bagi orang lain, bukan hanya untuk diri saya sendiri. Gitu. Jadi makanya saya ada di semua lini. Teman-teman lihat di Facebook Ebenezer atau di Facebook saya atau mungkin di Instagram atau di grup WA, saya selalu ada, hampir semua lini saya ada di situ. Kadang ketua klasis bilang ini humasnya Ebenezer, gitu. Jadi kegiatan apapun saya pasti posting. Majelis Karena, klasis juga ya? Iya, majelis klasis juga. Ya, saya ada di PAR, saya ada di situ. Di pemuda saya ada, di kaum bapak pasti saya ada juga. Informasi apa itu saya selalu memberikan informasi. Saya ada di semua ini. Kemudian ibu-ibu juga saya ada di sana. Ketika ada kegiatan ibu-ibu, saya tidak ikut ibadah, tapi saya ada berdiri di samping kira-kira apa yang mereka butuhkan, kemudian informasi apa begitu. Ketika mereka ada kendala, mereka bilang, Pak Sek adakah? Ya. Bagaimana ibu? Kira-kira di ibu-ibu ada masalah apa? Begitu. Ya. Jadi saya selalu ada di situ, begitu. Karena saya berpikir, Pak, ya selama saya ada, selama Tuhan kasih kesempatan, ada lagu kan bilang apa?
hidup ini adalah kesempatan, gitu. Jadi saya merasa bahwa saya harus berfungsi untuk orang lain, termasuk juga kegiatan harian. Kadang adik-adik tidak tahu, saya sore-sore jalan ke jemaat-jemaat, begitu saya jalan, kemudian lihat kondisi. Nanti ada hal-hal yang perlu saya sampaikan ke gereja, saya akan sampaikan, begitu. Jadi seperti itu. Saya ingin berbagi ke semua orang. Kadang Bapak Marsian Smila bilang, ini Pak Dokter ini sebentar dia sudah ada di Wawadan, di Eklesia, sebentar dia ada di Boru, sebentar ada, tiba-tiba dia informasikan ada kegiatan di gereja, begitu. Jadi itu pentingnya juga komunikasi selama ini, kemudian IT juga ada, jadi kita bisa menggunakan berbagai media yang ada, tapi untuk hal yang positif, untuk berbagi informasi, begitu. Jadi juga penting adalah kita membagi waktu, seperti Bapak Pendeta sampaikan. Saya juga punya pekerjaan utama di kantor, kemudian kegiatan gereja. Jadi setiap kegiatan-kegiatan gereja saya usahakan juga tidak terlewati, tapi kegiatan kantor juga berjalan. Betul-betul kita bisa menata. Jadi saya juga disiplin waktu. Kalau saya bilang saya ke rumah orang itu setengah jam, saya buat setengah jam betul, begitu. Karena ada pekerjaan-pekerjaan lain. Kalau saya berlama-lama di situ, maka kegiatan yang lain akan terbengkalai. Saya hari ini di sini 3 kali. Pagi tadi saya datang, kemudian siang saya datang, malam saya datang lagi. Kemarin sore saya di sini dengan Pak Pendeta, kemudian saya pulang ikut pesta kawin teman kantor di pantai, kita goyang bento dulu. Dan 9 malam saya datang lagi di sini, cek semua kesiapan sistem. Ya. Kemudian jam 10 saya pulang, gitu. Ya mungkin untuk sementara saya. Baik. Jadi saya ada sempat menangkap dari apa yang Pak Dokter sampaikan. Ternyata sejak dari kecil ketika mempersiapkan diri secara baik dan juga persiapan dirinya ini, gereja tadi kata beliau, gereja ini juga menjadi salah satu sarana di dalam beliau mempersiapkan dirinya. Dan ternyata ketika semua yang dia lakukan baik, dia menjadi berkat bagi banyak orang, dia juga menerima berkat. Itu saya coba menarik kesimpulan. Jadi ini 3 tadi ada keterhubungan. Citra diri yang disampaikan oleh Bapak Pendeta ketika anak-anak muda melakukan sesuatu selayaknya seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, maka tentu Tuhan akan mempersiapkan dirinya secara baik. Pengalaman nyata dari Kakak Mae tadi juga menyampaikan kepada kita seperti itu. Dan apa yang menjadi kesaksian dari Pak Dokter tadi juga itu semakin menguatkan kita bahwa ketika kita ada di dalam pelayanan, ketika kita mempersiapkan diri secara baik di dalam Tuhan, maka percaya bahwa janji Tuhan itu tidak pernah berubah, dulu, kini, selamanya. Amin. Amin. Oke, baik. Teman-teman pemuda, yang berikut, tentu anak-anak muda kepingin nih, habis ini saya masuk di kampus mana habis tamat ini? Saya mau tes polisi kah? Saya mau tes TNI kah? Saya mau tes di apa itu ya? Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian saya mau ikut pendidikan di sini, saya mau ikut pelatihan di sini dan lain sebagainya. Nah, teman-teman saya harus sampaikan juga bahwa bangku sekolah tentu berbeda dengan bangku kuliah, begitu. Dan untuk menuju kepada masa depan, ada satu yang sebenarnya harus dipersiapkan oleh anak muda selain tingkah lakunya yang baik di hadapan Tuhan. Sekarang kita berbicara tentang peningkatan kapasitas. Ini sangat penting. Anak-anak muda ketika datang dari Badan Pengurus Pemuda nih, kita sudah mulai ada bagaimana cara berbicara dengan senior, bagaimana cara berbicara di dalam sebuah pertemuan, bagaimana cara berkomunikasi di antara rekan-rekan pemuda. Ketika kita masuk ke bangku kuliah, kita akan ketemu dengan organisasi yang lebih besar yang akan kita masuki. Nah, kalau kita sekarang mau ikut pendidikan mau ikut tes polisi, mau tes tentara, tentu kita juga harus meningkatkan diri kita. Nah, Bapak Pendeta,
apakah ini kita supaya ini pemuda bisa dapat gambaran. Apakah di dalam pelayanan bergereja itu anak-anak muda bisa melatih kepemimpinan tidak di dalam gereja? Kalau memang bisa, lewat apa begitu? Seperti dalam organisasi kah atau bagaimana? Apakah kemudian gereja kita eh, menyediakan program atau apa yang lewatnya anak-anak muda bisa melatih kapasitas mereka? Bukan hanya tentang public speaking, tapi tentang kepemimpinan. Mereka meningkatkan mereka kapasitas yang ada. Silakan, Bapak Pendeta. Baik, terima kasih. Terkait dengan hal itu, saya pikir gereja sudah memberikan cukup banyak ruang kepada khususnya anak-anak muda sebagai tulang punggung dan masa depan gereja. Tinggal bagaimana kita sebagai pemuda-pemudi Kristen memberi diri untuk terlibat secara aktif dalam seluruh ruang yang telah disediakan oleh gereja. Dari program pelayanan misalnya, baik di PAR, di kategorial pemuda, bahkan kategori yang lain saya pikir cukup banyak misalnya. Misalnya ketika teman-teman pemuda memberi diri untuk aktif saja dalam kegiatan ibadah rutin. Itu biasanya kan yang bertugas memimpin bukan hanya kakak-kakak dong. Ya, teman-teman yang punya kemampuan tentu akan diberi ruang untuk belajar memimpin ibadah. Lalu kalau andai kata organisasi pemuda kategorial ini berjalan dengan baik, maka dia tidak hanya ada dalam kegiatan ibadah rutin, tetapi ada sejumlah kegiatan lain secara organisasi yang bisa melibatkan semua pemuda. Misalnya di waktu-waktu tertentu ada rapat. Nah, dalam rapat-rapat itu kan teman-teman mungkin tidak ada di depan untuk memimpin rapat. Biasanya yang pimpin kan pengurus atau UPP. Tetapi itu adalah sebuah proses belajar. Ketika teman-teman hadir dan tidak sekedar hadir dan dengar, tapi hadir dan aktif melihat bagaimana dinamika dalam rapat-rapat itu. Kemudian misalnya dalam kegiatan-kegiatan gereja, baik itu lingkup jemaat atau klasis dan lain sebagainya yang notabene kita sebagai tuan rumah, kita biasanya melibatkan anak-anak muda. Ya, mereka biasanya bantu-bantu di belakang, tapi sebenarnya kalau teman-teman pemuda pintar baca peluang, maka bisa merekam seluruh proses itu. Nah, ini saya sedikit berbagi karena saya dulu juga awalnya seperti teman-teman ini. Malah kalau boleh jujur saya lebih rusak lagi begitu, lebih parah lagi. Tapi dengan komitmen bahwa saya mau belajar, maka saya terlibat dalam kepengurusan pemuda. Dari situ saya belajar. Kemudian ketika ada peluang jadi majelis, saya juga melibatkan diri jadi diaken. Tidak masalah. Dari situ kita belajar. Ya. Kemudian ketika jadi vikaris, pendeta, sudah jadi kebiasaan. Dan namanya organisasi ini tidak bisa bilang potong kursus lalu besok-besok praktek langsung jadi. Dia butuh pengalaman konkret, pengalaman real. Jadi jam terbang dalam organisasi semakin tinggi, semakin banyak, akan membentuk karakter kepemimpinan kita. Jadi sekalipun teman-teman mungkin akan ikut kursus kepemimpinan di sini sana, tapi setelah itu pulang dan tidak melanjutkan dengan praktek nyata, itu juga tidak ada guna juga. Yang paling penting adalah melibatkan diri dalam setiap link organisasi. Dan yang lain misalnya dari pelayanan PAR, ada pelayanan diakonia yang sebenarnya juga bisa melibatkan pemuda. Tinggal bagaimana kita berkolaborasi. Nah, pemuda ini adalah orang-orang yang tadi saya bilang, pemuda itu masa depan tulang punggung. Ya. Gereja mau bikin apa-apa butuh pemuda. Dan karena pemuda itu masa depan gereja, maka pemuda wajib ikut dan merekam seluruh proses pelayanan dalam lini apapun. Dan saya berpikir bahwa dari diskusi ini saya berpikir gereja juga ke depan perlu membuka diri secara organisatoris untuk
secara langsung maupun tidak langsung melibatkan pemuda, sehingga mereka ada dalam proses belajar. Dan diharapkan harapan kita ke depan, dengan begitu gereja ke depan tidak lagi pusing cari-cari kader. Karena pengalaman kita di Gemit, di Klasis, di jemaat ini, kita selalu bergumul dengan hal yang sama periode ganti periode. Bahwa setelah selesai periodisasi kepemimpinan, cari kader atau regenerasi itu sangat sulit. Nah, itu karena apa? Karena memang kita lalai dalam mempersiapkan regenerasi. Dan salah satu hal yang penting, saya terinspirasi dari diskusi ini, gereja perlu membuka ruang selebar-lebarnya bagi anak-anak muda gereja untuk terlibat dalam lini pelayanan apapun, dalam rangka mempersiapkan mereka menjadi generasi atau masa depan gereja yang lebih baik. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Pendeta. Ketika Bapak Pendeta berbicara, seperti saya juga sempat teringat dulu. Jadi ada mimbar yang seperti itu. Ada di aula Fakultas Teologi. Dan kami mahasiswa teologi itu diberikan kesempatan untuk memimpin ibadah. Membayangkan bahwa kami mahasiswa harus memimpin ibadah. Di depan ini yang duduk ini S1, S2, paling rendah itu S2, S3, SS-nya banyak semua itu tuh yang ada di depan. Bagaimana kita yang baru semester berapa? Semester 6 ya, 5, sekitar 5 atau 6 harus memimpin yang ini doktor, master ada di depan. Jadi waktu itu saya belum terlalu terbiasa untuk memimpin seperti itu. Jadi salah satu caranya yaitu saya ambil kain adat, jadi saya tutup dari atas ke bawah itu supaya saya punya ini tidak kelihatan seperti itu. Tapi secara perlahan seperti yang Bapak Pendeta tadi jelaskan, ketika betul-betul mau memberi diri untuk terus terlibat aktif, maka ada satu pepatah bilang apa? Allah bisa karena biasa. Kita sudah terbiasa ada dalam lingkup itu. Kita sudah terbiasa untuk memimpin sesuatu. Kita sudah terbiasa untuk melakukan ini. Maka Pak Dokter tadi sampaikan, ini sudah terbiasa buat ini, tertatalah hidupnya sampai sekarang. Seperti itu. Jadi ini yang saya bisa tangkap dari Pak Pendeta. Sekarang tinggal anak-anak muda dari gereja sudah membuka peluang nih. Banyak sekali peluang-peluang yang ada dalam gereja untuk anak-anak muda berlatih, memimpin. Kepemimpinan itu bisa terjadi. Nah sekarang teman-teman pemuda mau beri diri atau tidak untuk ada dalam situ. Jadi ketika kakak Jessica ada di sini untuk pimpin seksi acara tadi, belum tentu semua orang bisa seperti itu, begitu. Dan ketika teman-teman pemuda siap untuk memimpin seperti itu, saya percaya satu waktu bisa juga berdiri di depan tanpa takut-takut atau gemetar. Nah, saya pindah dulu ke kakak Mae. Kakak Mae, waktu itu kakak Mae dari SMA, SMA habis itu langsung daftar. Oh, baik. Untuk ikut itu ya, pendaftaran di Kemenkumham ya. Siap. Betul ya? Ya. Nah, itu coba berbagilah cerita ke kita sedikit. Itu untuk menuju ke situ apa persiapan Kakak Mai selain dari diri sendiri, membaca peluangnya seperti apa, meningkatkan pengetahuan dan kapasitas diri untuk bisa menuju ke apa yang Kakak Mae mau seperti itu. Silakan Kakak Mae. Baik Bapak, terima kasih lagi Bapak buat kesempatan yang ada. Seberbagi cerita sedikit Bapak. Banyak orang, mungkin ada orang yang sekali tes langsung lulus Bapak. Kalau saya secara pribadi saya agak berbeda Bapak. Ini bukan tes yang pertama dan langsung lulus Bapak. Saya tes polisi 3 kali Bapak, tidak lulus. Tentara 2 kali tidak lulus Bapak. 5 kali. Siap. Kemenkumham yang kedua, puji Tuhan baru lulus Bapak. Kemenkumham yang kedua, berarti Iya. kesempatan yang ketujuh ya Kakak Mae. Siap Bapak. Oke. Siap. Jadi Bapak, waktu perjalanan yang begitu panjang Bapak, secara ekonomi kita memang mau katakan dunia sekarang Bapak, kita omong secara terbuka lah.
dalam pikiran semua orang rata-rata ketika kita mau mengambil suatu tindakan, mau tes sesuatu, menjadi seorang abdi negara, baik itu polisi, tentara, Kemenkumham, dan sebagainya, Bapak, di baliknya mungkin yang pertama orang dalam, dan yang Ini kedua, sekolah khusus ini ya. iya, Orang Bapak. dalam ini memang harus sekolah khusus. Kalau istilah di belakang Ada sekolah orang dalam ya. Ya, Lanjut. orang dalam dan uang, Bapak. Iya. Oh. Kalau menyangkut uang, kita ada, Bapak. Tapi kita tidak bisa bayar orang dalam tersebut. Oh ya. Ya. Jadi, jalan satu-satunya yang saya ambil, Bapak, saya bayar dan doa, dan saya kasih doa itu kepada Tuhan, Bapak. Keren, keren. Siap. Ini Ya. satu kesaksian ya. Kita kasih applause untuk beliau. Ya. Silakan lanjut. Jadi perjalanan yang begitu panjang, Bapak, sembari saya tes dari awal tamat SMA, polisi tentara, tidak lulus. Waktu itu betul saya niat menjadi tentara karena amanat atau titipan pesan dari almarhum bapak saya, Bapak. Dia bilang harus jadi tentara. Jadi waktu itu berjalannya waktu, polisi, tentara selalu gagal, dan suatu ketika ada peluang. Waktu itu, Bapak, mungkin dalam keadaan seperti ini, kalau kita minim pengetahuan, kita memang gagal, Bapak. Ternyata ada yang tanpa harus bayar, tanpa punya orang dalam dan sebagainya, kita bisa. Ternyata ada. Berjalannya waktu, Berarti saya koma sampai situ ya, Siap, Bapak. Kakek. Berarti kita harus hilangkan pikiran negatif bahwa siap. yang namanya mau tes polisi atau tes tentara itu bayar. Itu sudah ada di pikiran masyarakat. Ternyata tidak seperti itu ya. Kita harus klarifikasi itu begitu. Nah, silakan. Siap, Bapak. Jadi saya tidak pernah menyerah, Bapak. Dengan justru saya bersyukur ketika gagal, saya menyadari bahwa belum waktunya. Karena saya selalu pegang kata-kata ini, Bapak, Tuhan kasih sesuatu tanggung jawab baik kecil sampai yang paling besar kepada orang yang sudah siap. Jadi ketika Sudah mungkin siap. kita gagal, itu berarti kalau kita secara manusia, mungkin menurut kita sudah bisa. Sudah bisa. Sangat bisa. Ternyata menurut Tuhan Belum siap. Iya. Karena mungkin Keren. di saat ini banyak yang belum bisa mengenal apa itu kekurangan dan kelebihan Bapak, belum mempunyai visi misi yang ke depan jelas, Bapak. Mungkin masih harus dalam tahap belajar, masih banyak terpengaruh dalam dunia luar itu, Bapak. Jadi teman-teman, dalam perjalanan tes ini saya cerita, kalau polisi tentara sudah lah. Ini saya cerita ketika sudah berhasil, Bapak. Perjalanannya waktu saya tes, ini kemana yang kedua. Kita yang pernah pertama kali mendaftar, Bapak, itu ada 17.538 orang. Iya, kita harus bersaing satu NTT, Bapak. 17.000 itu pendaftaran online. Ketika pendaftaran online sudah diverifikasi dan yang lulus pendaftaran online kita sekitar 13.000 lebih. Itu terdiri dari perempuan sekitar 3.000, laki-laki sekitar 11.000 lebih, Bapak. Iya. Jadi dari 13.000 sekian kita lulus administrasi, kita masuk tahap yang berikut, yaitu tahap SKD, Bapak, istilahnya seleksi kompetisi dasar. Seleksi kompetisi dasar. Ya. Ya. Setelah kita lulus administrasi atau pendaftaran online, kita masuk tahap yang berikut. Kita berjalannya waktu, kita hadapi SKD, Bapak. Puji Tuhan dari kita 13.000 orang, kita 486 orang yang lulus, Bapak. Tapi itu bukan dari akhir dari skalanya, Bapak. Masih ada satu tes terakhir lagi. Jadi waktu itu banyak kata-kata dari belakang bahwa harus siap uang, Bapak. Sudah punya orang dalam berapa banyak? Ya, itu yang saya dengar, Bapak. Iya. Jadi kalau orang tanya bilang sudah punya orang dalam, sudah. Siapa? Saya tidak mau kasih tahu, nanti kalian tidak akan percaya ini. Nah, saya orang dalam, saya bilang orang dalam Tuhan. Iya. Saya hanya bayar yang saya ingat, usaha dan doa. Itu saya, Bapak. Iya. Jadi setelah itu berjalannya itu tes terakhir, Bapak. Waktu itu memang betul-betul kado Natal yang terindah, Bapak. Waktu itu hasil pengumuman kelulusan pun jatuh di tanggal 25 Desember. 25 Desember, ya. Iya. Jadi waktu itu dari kita 17.000, kikis-kikis butuh 162 orang laki-laki, dan puji Tuhan, Bapak, kita masuk 8 besar. Iya. Keren. Oke, baik. Ini saya coba tangkap yang dari Kakak Mae sampaikan tadi ini, bahwa kenalah dirimu. Ini penting. Untuk kita bisa meningkatkan kapasitas kita, maka yang pertama kita harus kenal lagi diri kita ini. Tadi Bapak Pendeta sudah menjelaskan tentang citra diri. Orang harus kenal dia punya diri. Dan dia tahu dia lebih di mana, dia kurang di mana.
supaya yang kurang itu yang dia tingkatkan. Seperti itu. Dia harus punya pemahaman, punya pengetahuan yang baik menuju kepada apa yang dia mau tuju itu. Nah, kalau kita kan tidak mungkin kita mau masuk angkatan laut kalau kita tidak bisa berenang. Ya. Maka yang harus kita tingkatkan adalah latihan berenang, seperti itu. Mengenal diri kita apa yang kurang untuk menuju ke masa depan itu, untuk kita melengkapi ya apa yang kita kurang. Terima kasih, ini ada sedikit gambaran. Jadi kalau kakak Joy nanti kira-kira mau gimana nih kakak Joy? Habis ini kuliah kerja, berarti yang harus ditambah itu tentang pengetahuan ya menuju ke dunia kerja nanti. Nah, itu seperti itu. Nah, Pak Dokter Simon, Pak Dokter ini, tadi kita baru bicara Pak Dokter ini sekretaris di gereja, anggota Majelis Klasis Flores, sekretaris dinas peternakan, terus juga beliau ini foto-fotonya itu bahkan hasil jepretan tangannya itu masuk di majalah apa ya Pak Dokter? Itu Fortuna. Nah, itu yang dipakai di salah satu maskapai dulu ya. Nah, jadi Pak Dokter ini sampai bisa di semua bidang seperti itu tuh, kira-kira Pak Dokter ini untuk meningkatkan bisa punya kapasitas di bidang-bidang itu tuh bagaimana mempersiapkan dirinya itu seperti apa sih? Meningkatkan kapasitas sampai bisa segitunya gitu. Ya, baik. Kembali lagi ke tadi seperti saya sampaikan, saya punya mindset bahwa saya harus punya wawasan yang luas, begitu. Jadi saya berusaha untuk saya punya pengetahuan yang banyak dari lini apapun, begitu. Jadi ketika saya lihat foto-foto kok bagus-bagus ya orang foto ini, kenapa dia bisa fotonya bagus gitu. Kemudian saya buka, saya download, saya pelajari, ajak berteman walaupun saya tidak suka foto awal-awal. Kemudian saya pelajari, saya bilang, jadi komen foto-foto mereka, jadi berteman dengan mereka, fotonya bagus, saya kira-kira bagaimana caranya. Oh, harus punya kamera, aduh ini biaya besar nih gitu. Jadi jadi ya, harga kamera besar cukup mahal begitu. Jadi kita punya strategi bergaul dengan teman yang punya kamera, kemudian pinjam begitu. Termasuk waktu kuliah juga begitu. Jadi saya nanti harus kerja, berarti saya nanti pulang ke daerah, saya punya pikiran sudah gitu. Berarti saya ini harus berkenalan dengan pejabat-pejabat. Oke, kalau begitu saya gabung dengan teman-teman yang suka tenis, karena biasanya tenis kan olahraga pejabat begitu. Ya, jadi saya waktu kuliah aktif juga di kegiatan tenis lantai, gitu. Jadi biar begini ya teman-teman tahu dilarang untuk saya itu ikut voli, saya tahu di tenis itu olahraga sultan olahraga sultan salah satu. Jadi waktu kuliah saya ikut tenis begitu. Jadi walaupun saya tidak punya raket, jadi saya bergaul dengan teman kos yang jurusan olahraga. Dia punya alat olahraga, tinggal lihat dia punya jam-jam pelatihan. Saya ambil di jam-jam yang lain begitu. Jadi pinjam raketnya gitu. Oke, silakan masuk itu. Jadi kita harus melihat peluang begitu. Demikian juga di kuliah. Saya tidak punya ekonomi yang bagus, jadi saya kuatkan di pengetahuan. Jadi termasuk saya di kelas atas lah untuk prestasi. Jadi teman-teman pinjam materi-materi saya, ada tugas mereka pinjam. Tapi ingat, berarti mereka harus bonceng saya, datang jemput begitu. Jadi saya dapat fasilitas dari mereka. Yang penting kita siap. Oke, Mas pinjam ini PR-nya. Oke, ini ada tugas praktikum. Ada, bisa. Tapi kita dapat fasilitas dari dia begitu. Kemudian dosen ajak saya jadi asisten begitu. Jadi kita punya fasilitas untuk pakai laboratorium tanpa kita membayar begitu. Ya, jadi kita harus pandai-pandai melihat peluang. Begitu. Ya, karena kita punya seperti tadi, kita mengenali diri. Secara ekonomi saya tidak bisa mengimbangi. Nah, saya punya peluang yang lain. Saya harus menambah wawasan. Saya punya pengetahuan yang lebih luas begitu. Sehingga kita bisa orang bilang simbiosis mutualisme. Saya bisa memanfaatkan orang, saya juga untung begitu. Ya, kemudian tadi bisa membagi-bagi diri dan juga bisa menambah wawasan dan sebagainya. Kemudian saya pelajari fotografi dan kemudian terus berjalan, akhirnya ya karena bisa kerja, kemudian punya penghasilan, kita bisa beli kamera dan sebagainya. Kemudian saya juga lihat kok kita tugas di pesawat ada majalah, kok bagus-bagus ya, tulisannya bagus begitu. Kemudian ya
Akhirnya saya juga suka jalan-jalan kan suka foto. Kemudian berdasarkan itu saya tulis-tulis pengalaman. Jadi kita kalau sekarang istilahnya travel blogger gitu. Jadi saya tidak sampai jauh ke situ, tetapi tulis-tulis sedikit-sedikit lah. Nah, pada beberapa tahun lalu ada lomba menulis pariwisata dari dinas pariwisata provinsi. Ada lomba, saya ikut. Ternyata saya juara 3, dapat hadiah 7 juta. Gitu Itu ya. keren Ya, ya. hanya menulis Membaca ini membaca peluang ya. membaca peluang. Membaca Ya. peluang. Ya, saya hanya kebetulan saya jalan-jalan ke Kenva, ada gereja batu di Sasi yang gerejanya Del Piero gitu ya. Ya. Jadi saya ke sana Omnya kemudian Del Piero itu, ya, ya, pamannya Del Piero, kemudian dia pastor di sana. Dan saya menulis tentang itu. Kemudian ada lomba saya ikutkan. Ternyata dapat juara begitu. Padahal hanya hobi saja begitu. Jadi kita gunakan fasilitas yang ada begitu, ada kesempatan begitu. Jadi menulis oke, fotografi oke, kita jalan-jalan juga karena teman-teman yang lain bilang ini Pak ini sebentar ada di sini ada di situ begitu ya. Kadang saya memanfaatkan tugas kantor, ada tugas dinas kayak Adonara begitu. Nah ternyata di sana ada objek yang bagus, ada benteng, mampirlah begitu. Jadi walaupun tugasnya sampai jam 3, ada selang waktu 1-2 jam, kita gunakan kesempatan untuk ke tempat-tempat yang bagus, itu menambah wawasan kita juga begitu. Jadi seperti itu ya. Kemudian saya juga pelajari tentang IT, belajar tentang membuat apa video-video gitu, kayak video-video di gereja itu saya edit-edit, kemudian ada kegiatan-kegiatan gereja seperti itu. Jadi kita harus banyak belajar gitu, apalagi teman-teman sekarang dunia IT, teman-teman generasi milenial ya, jadi Ya, generasi IT generasi milenial. ya tentu fasilitas sudah begitu banyak begitu, tinggal teman-teman mau tidak untuk mengembangkan diri, tetapi tentunya ke hal-hal yang positif begitu. Jadi intinya adalah jangan lelah untuk menambah wawasan, untuk menambah pengetahuan apa saja, walaupun tidak harus jadi ini begitu. Tapi kayak saya bukan fotografer profesional, tidak, tapi saya hobi. Jadi saya suka tentang itu. Saya bukan traveler blogger yang menulis itu majalah-majalah tertentu, tapi saya tahu sedikit begitu. Jadi kita tahu sedikit, tahu banyak begitu, itu akan menambah wawasan kita dan kita akan ada di beberapa lini. Saya juga pernah jadi juri untuk lomba fotografi tingkat kabupaten begitu. Kemudian jadi itu kita manfaatkan itu. Ya, seperti tadi Bapak Pendeta sampaikan, saya suka ada di semua lini. Karena itu mindset saya adalah saya harus tahu banyak. Harus begitu. tahu banyak. Harus tahu banyak begitu. Ya, itu akan membantu dalam kegiatan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti kegiatan kantor, jalan, kegiatan gereja juga jalan. Karena ketika saya sudah dikasih tanggung jawab sebagai sekretaris, ya sudah, semua harus jalan. Ya, waktu di kampus saya sekretaris di GMKI UGM. Gitu. Kemudian di kantor saya sekretaris, di gereja juga sekretaris. Jadi mungkin saya ini jodohnya di sekretaris. Jadi di mana-mana ternyata sekretaris begitu. Ya, Tuhan bilang kau sampai di sekretaris, jangan jadi kepala. Ya udah seperti tadi bilang, ya Tuhan tahu kapasitasmu ada di sini. Jadi saya tidak akan menuntut bahwa saya harus lebih. Tuhan bilang ada saatnya saya kasih kau di sini begitu. Jangan sampai Tuhan bilang saya kasih kau lebih banyak, ternyata jadi merasa hebat begitu. Ya. Ya, kalaupun kita belum kasih di titik ini ya sudah. Tuhan bilang kau hanya mampu di sini begitu. Ya, jadi kembali lagi kalau saya lebih ke menambah wawasan dan ingin tahu apa saja begitu. Belajar jadi, terus belajar. Terus belajar. Makanya saya ada di semua lini karena saya mau belajar. Oke. Baik, jadi saya ada tangkap beberapa hal yang Pak Dokter sampaikan, tapi sebelum itu saya mau tanya, kira-kira kalau hadiah tadi 7 juta beli merungga itu berapa banyak itu ya kira-kira? Tapi Mau penjual-penjual. dari satu hal yang kita mau coba untuk lakukan, yang juga kita punya passion ke situ, ternyata menghasilkan. Dan yang saya coba tangkap dari Pak Dokter adalah bahwa untuk meningkatkan kapasitas diri, yang pertama adalah tidak berhenti untuk belajar, tidak berhenti untuk mencari tahu hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang tidak baik. Hal-hal yang baik itu mau cari tahu terus untuk belajar. Kemudian itu membaca peluang, bukan membaca hubungan orang, membaca peluang. Jangan baca orang punya hubungan, oh putus itu, saya masuk. Tidak, Dari ini peluang yang menuju ke masa depan begitu, bukan menuju ke kehancuran. Nah, jadi kita sudah dapat nih beberapa. Semoga teman-teman pemuda baik yang ada di camp ini maupun yang nanti akan menonton
video ini bisa tangkap nih beberapa poin. Dan yang berikut, kira-kira peluang-peluang kerja apa yang bisa kita lihat sekarang ini, yang kemudian bisa kita pilih, bisa menjadi tujuan kita ke masa depan. Memang nanti Tuhan yang tentukan gitu. Tapi paling tidak saya punya filosofi satu adalah bahwa sawah yang akan ditumbuhi itu Tuhan yang memberi bibit, Tuhan yang menyiraminya dengan hujan, Tuhan yang memberi lahan, tapi kita kan harus kerja supaya itu bibit bisa bertumbuh. Dan sawah siapa yang digarap, maka sawah itu yang akan ditumbuhi. Orang yang menuai, dia yang akan memanen, dan kita yang akan mempersiapkan itu. Paling tidak kita punya nih tujuan. Kayak jangan sampai di antara kita, saya kepingin jadi polisi, saya kepingin jadi tentara, saya kepingin jadi guru. Masih ada tidak yang kepingin jadi guru? Saya kepingin jadi pendeta. Padahal sekarang pendeta sudah berapa banyak? Pendeta sekarang sudah mau 2000-an, 1.700-an orang. Dan jemaat yang terus mandiri ini sedikit. Sehingga sekarang Fakultas Teologi itu Lopi kemarin itu yang mendaftar berapa banyak, Lopi? Yang mendaftar 1.300 orang untuk Fakultas Teologi Kupang. Yang diterima harusnya 80 orang. Bayangkan, 1.300 yang diterima 80 orang. Karena nanti untuk jadi pendeta sekarang sudah seleksinya sangat ketat. Sehingga sekarang kita bicara nih, bukan mau memutuskan harapan anak-anak muda untuk menjadi pendeta, bukan. Kalau memang Tuhan yang menentukan, pasti kalian akan jadi. Nah sekarang gini, Pak Pendeta, mulai dari Pak Pendeta dulu. Kira-kira menurut Bapak Pendeta dari kacamata Bapak Pendeta, walaupun Bapak Pendeta tidak berkacamata, kira-kira apa nih yang peluang-peluang usaha seperti apa nih yang bagus untuk anak-anak muda sekarang? Dan bagaimana mereka mempersiapkan diri mereka menuju ke situ? Oke, terima kasih. Saya mulai dari sedikit, saya masuk dari kualitas diri dan kualitas sosial. Jadi ini kembali merangkum yang tadi kita diskusikan, bahwa sekarang ini kalau saya mau jujur, teman-teman pemuda masih abu-abu sekali. Toh ada yang sudah ambil jurusan pasti, tapi kedepannya juga pengalaman membuktikan bahwa sarjana pertanian bukan kerja di sawah dan kebun, sarjana perikanan bukan kelola perikanan, tambak dan lain sebagainya, tapi bisa ada di bidang lain. Dan kami itu belajar dari berkaca dari pengalaman-pengalaman real sekarang, di mana kalian ke depannya sekarang saja sudah begitu sulit untuk bagaimana orang dengan kapasitas diri yang ada berperang untuk menangkap peluang-peluang yang sangat kecil. Apalagi bayangkan di masa kalian sekitar 10 tahun yang akan datang. Ketika kalian sudah sarjana, memegang ijazah kalian dengan kapasitas yang ada, mau kemana gitu. Dan karena itu penting untuk memacu kualitas diri dan kualitas sosial. Itu yang pertama. Kualitas diri itu bisa didapat dari pendidikan formal maupun non formal. Tadi sudah kita bicara banyak, Pak Dokter mau belajar terus. Nah, kondisi kendala kita sekarang ini kan anak-anak muda lebih banyak pegang gadget, HP hanya untuk main game, menghabiskan waktu bukan untuk belajar, tapi membuang-buang waktu. Saya membayangkan ketika itu dimanfaatkan dengan baik, kalian bisa dapat tahu banyak hal, bisa belajar banyak hal, dan kemudian menguatkan kualitas diri. Itu yang pertama. Yang kedua, butuh kualitas sosial. Orang mau hebat bagaimanapun, tapi kalau secara sosial dia tidak mampu menempatkan diri, dia tidak memiliki prinsip yang kuat, dia akan mudah terpengaruh. Kita lihat di luar sana berapa banyak orang-orang hebat
hebat di lain tempat, tapi dalam kehidupan sehari-hari akhirnya mereka tergelincir, terhempas oleh arus deras kehidupan sebagai tantangan-tantangan zaman ini. Dan karena itu bagi saya kita bisa belajar dari Matius 25 ayat 14 sampai 23 tentang talenta. Kalian harus memahami apa talenta kalian, dan talenta itu perlu dikembangkan. Tuhan memberikan kepada hamba-hambanya, ada yang kasih 5, ada yang 2, ada yang 1. Yang penting bagi kita bukan soal berapa banyak yang kita hasilkan, tapi kesetiaan dan kerja keras. Bayangkanlah bahwa kalian sudah memiliki talenta hari ini. Setiap orang sudah diberikan talenta. Tinggal bagaimana talenta itu dikelola secara baik. Tadi Pak Pendeta bilang, ya, kita mengusahakan dan Tuhan yang menumbuhkan dan membawa kita pada hasil yang baik. Pun bagi saya sederhana saja seperti itu. Kalau sudah memilih jurusan yang pasti, tekunilah itu sebagai talenta. Kalau saudara-saudara masih abu-abu, belum jelas mau kemana, pahamilah citra diri, pahamilah apa yang potensi talenta apa yang kamu punya, dan gali itu perdalam, kejar itu untuk masa depan yang lebih baik. Tidak perlu abu-abu. Tadi saya katakan, ini hari kawan bilang di sini potong pergi, kawan di sana kita pergi. Kita hanya terputar di tempat, kita tidak akan pada sampai pada tujuan. Sekarang ini kan peluang semakin kecil. Tadi saya dengan Om Fedi di jalan masih cerita-cerita bagaimana perkembangan di Alor. Dan saya bilang ini kan sekarang era pemerintahan Jokowi dan kabinet dengan sejumlah kebijakan dalam dunia kerja. Kita tidak tahu setelah ini siapa yang menggantikan, bagaimana kebijakan dalam dunia kerja di Indonesia seperti apa. Karena itu perlu memahami diri, talenta kalian, skill kalian ada di mana, dan itu yang perlu dipupuk, dikembangkan. Dan satu lagi, saya pikir Pak Pendeta, apa yang digalakkan oleh Presiden sekarang ini kan dengan slogan kerja itu sebenarnya mengajarkan kepada kita rakyat Indonesia bahwa jangan bermental budak saja. Semua hanya mau kuliah, sekolah tinggi-tinggi dan jadi PNS. Sudah saatnya kita menata masa depan dengan melibatkan diri dalam dunia usaha. Ini yang sangat penting. Jadi kalau saudara ambil pertanian, jangan harap jadi pegawai di kantor dinas pertanian. Saudara ambil peternakan, ekonomi, ya paling tidak kembali menjadi manajer dalam bidang tersebut. Saya pikir itu yang paling penting. Itu saja dari saya. Terima kasih. Cek. Jadi ini yang saya baca dari apa yang Bapak Pendeta sampaikan itu adalah membaca ini talenta diri dan lain sebagainya. Ya kalau memang talenta dirinya main game, kalau dia tekuni itu, dia menjadi gamers kan. Tapi kan senang-senang doang, malah habiskan uang untuk beli armor ya istilahnya. Semoga tidak salah. Supaya apa? Jadi legend. Nah, padahal di luar sana gamers itu menghasilkan uang, tidak lagi mengeluarkan uang. Kalaupun mereka keluarkan, tentu itu kalau bikin akumulasinya, pendapatan mereka lebih besar. Begitu. Mereka sudah jadi streamer game dan lain sebagainya. Ini baru contoh. Nah, kemudian kalian kalau contoh, yang saya baca dari Pak Pendeta sampaikan, walaupun nanti sekolahnya di pertanian, bisa jadi nanti tidak kerja di dinas pertanian. Tapi ketika dari hasil penelitian ketika sekolah itu bisa menciptakan satu bibit unggul dari beras, begitu ya contoh ya. Dia bisa melakukan kajian, penelitian dan lain sebagainya, ya dapat hak patennya dan lain sebagainya, ya pasti. Itu kalau memang betul-betul dia menilai talenta apa yang ada pada dia dan dia mengembangkan itu, pasti akan menjadi sesuatu. Nah, untuk itu saya lanjutkan kepada Dokter Simon berkaitan dengan meningkatkan kapasitas tadi itu dan melihat ke peluang usaha. Tadi kita lihat Pak Dokter ini awal coba-coba juga, tapi itu
7 juta sekali, beli merungke berapa karung itu tuh. Mencoba di satu bidang lagi, ternyata bisa jadi passionnya juga ke situ, dan itu ternyata menghasilkan seperti itu. Pak Dokter coba berbagi ke anak-anak muda, kira-kira peluang-peluang usaha gimana yang sekarang yang bisa bisa anak-anak muda tekuni dan bisa menghasilkan gitu. Silakan, Pak Dokter. Ya, baik. Eh, Memang sekarang peluang banyak, tetapi juga kompetisinya sangat tinggi, gitu. Nah, sekarang tergantung dari anak-anak muda yang ada sekarang. Apalagi saya lihat anak generasi milenial nih, mereka punya wawasan yang cukup luas juga. Kemudian mereka mau belajar. Saya tahu mereka itu punya wawasan yang luas. Dan apalagi sekarang semua tersedia. Silahkan kalian berselancar, begitu. Jadi ada banyak kesempatan di luar sana. Tetapi juga kita jangan melihat orang sukses di sini kemudian saya harus ke situ kemudian. Ya, jadi teman-teman harus lihat kira-kira ada yang lain punya strategi, cari yang mereka bilang anti mainstream, jadi yang tidak biasa. Tidak biasa. Nah, Ya. yang tidak biasa itu biasanya unik. Makanya kadang mereka bilang ada yang main gitar, saya juga main gitar. Saya bilang sebaiknya di Ebenezer ini belum ada yang main biola. Coba kalian tekuni di sana. Kalian akan tampil unik di sana, begitu. Jadi seperti itu, cari yang anti mainstream, begitu. Cari yang tidak biasa-biasa saja, dan kalian akan unik di situ dan akan dapat peluang besar di situ. Ya. Kemudian juga seperti tadi saya bilang bahwa generasi milenial, kita lihat ada teman-teman kemudian jual online, kemudian ada teman-teman yang buat handicraft, gitu ya, kayak apa? Cenderamata, kemudian jual online. Ada yang lain, mereka melihat peluang, mereka jualan masakan. Kemudian apa? Pre-order, silahkan, hanya 10.000, murah meriah, antar di tempat COD. Gitu. Jadi teman-teman harus bisa melihat peluang. Banyak sekali peluang di sana. Tidak hanya juga jualan online, dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya beternak babi, kemudian beternak Nah, ini ayam. Nah itu. Memang Ya, itu ini karena basic kita. basicnya beliau di Apalagi peternakan. babi banyak yang mati sehingga orang sekarang peluang beternak babi cukup besar, nilainya harganya cukup tinggi begitu. Kemudian di sektor yang lain, misalnya di perikanan ada yang peternak lele. Sekarang penggemar kuliner lele mulai meningkat di sini dan itu peluang. Itu Ibu Rita bilang ternyata banyak sekali peminat lele. Kan beliau ada piara juga di sana. Begitu. Lobster, Jadi, ya, lobster, lobster, begitu. lobster Jadi air tawar ya. ya, itu. Jadi banyak-banyak peluang. Kemudian teman-teman yang penting pandai-pandailah melihat peluang, begitu. Kemudian juga ada teman-teman yang saya lihat ada UMKM kecil-kecil jual gorengan, kemudian jual keripik, begitu. Yang penting punya niat dan jangan malu. Kadang bilang, kita malu le, gitu. Yang penting punya niat untuk itu. Yang penting halal. Orang bilang yang penting halal, gitu. Karena memang sekarang hidup ini kita harus berkompetisi. Terlalu ketat di luar sana. Jangan sampai orang lain buka kios, kita juga buka kios. Ya. Kemudian tidak laku, kemudian kita bilang ini pasti orang buat nih, pasti ada ya. Orang dekat ini, Iya, orang orang dekat dekat yang buat nih. ini. Jadi pasti ada taruh apa ke apa begitu, jadi tidak laku saya punya. Padahal sebenarnya karena kita memang tidak tidak fight, kurang berjuang begitu. Karena ikut-ikutan. Ya, seperti tadi, kenali diri. Saya kira-kira mampu di bidang apa, begitu. Kemudian walaupun saya mampu di bidang itu, tapi ada peluang tidak? Ada pasar tidak? Begitu. Jadi sebenarnya di luar banyak sekali yang kita mau bisa lakukan, begitu. Ada banyak peluang, begitu. Tergantung seperti tadi teman-teman lihat potensi diri saya di bidang apa, begitu. Itu dikembangkan. Walaupun pertama mungkin masih coba-coba, tetapi kalau seiring dengan berjalannya waktu, kalian mapan di situ akan sukses di situ. Seperti tadi kakak Mae bilang, ya Tuhan bilang mungkin jalurnya bukan di sini, ada di tempat yang lain, gitu. Tapi yang penting mau mencoba, mau berusaha dan juga melihat peluang. Ada banyak peluang usaha sebenarnya. Gitu. Oke, baik. Ini sekedar contoh ringan. Ketika orang bikin mie ayam, tiba-tiba ada satu anak-anak muda dari Ebenezer bikin mie setan, begitu tuh. Karena warnanya hitam, gitu. Jadinya, karena di Jawa itu kalau tidak salah ada ya mie setan, dong. Bilangnya mie setan karena hitam. Padahal itu sebenarnya mie-nya mie cumi, gitu. Dia punya hitam mie-nya itu dibuat dari tinta cumi dan mie-nya itu rasanya cumi. Jadi dan satu-satunya sehingga semua orang kan bilang anti mainstream tadi Pak Dokter bilang. Sehingga semua orang, kepingin coba nih ini mie setan ini seperti apa. Ya. Jadi itu saya coba tangkap dari Bapak Dokter Simon tadi sampaikan sebenarnya peluang banyak.
Hanya tapi kita tetap ingat talenta kita ini di mana. Gitu. Jangan paksa juga. Jangan sampai nanti satu waktu kita justru rugi sendiri. Sudah keluarkan modal, tapi passion kita tidak ke situ. Baru memulai usaha apa? Usaha sablon gitu ya contohnya. Semua bahan alat sudah ada. Tapi ternyata baru maju 1-2 bulan belum ada yang masuk. Kios sudah buka tapi belum ada yang datang. Sudah mulai lemah. Pemalas ini ganti yang lain. Gitu. Padahal bisnis 1-2 bulan awal itu bukan langsung jadi, tapi dia mulai menanjak pelan-pelan. Nah, kakak Mae terakhir ini kakak Mae berbagi, memberikan apa ya kira-kira motivasi kasih teman-teman pemuda di sini dalam mereka mencari peluang kerjasama seperti ketika kakak Mae juga membaca ini saya mau tes polisi nih. Peluang terbuka saya mau tes tentara nih, tiba-tiba ada ini lagi saya mau tes yang ini. Kira-kira bagaimana teman-teman pemuda juga membaca peluang untuk menangkap peluang usaha ke depan atau pekerjaan begitu. Silakan kakak Mae. Oke, baik Bapak. Terima kasih. Kalau menyangkut kita mau ambil suatu peluang yang ada, kalau zaman sekarang kalau memang peluang itu sedikit karena mungkin faktor ekonomi dan sebagainya, apa salah boleh buat kita juga yang menciptakan peluang itu istilahnya Bapak. Kita juga Menciptakan peluang ya. menciptakan peluang. Mungkin ya setelah kita lulus 1-2 tahun ke depan kita belajar atau jadi karyawan dulu. Seperti tadi Bapak, setelah kita sudah tahu dan kita sudah tahu secara garis besar, kita berani ambil tindakan, kita buka usaha sendiri dan kita jadi bosnya Bapak begitu. Iya. Karena kalau kita memikirkan kalau kita mau jadi pegawai negeri terus, kalau semua mau jadi pegawai negeri, siapa mau jadi petani? Iya, begitu. Jadi Tuhan terus sudah tahu begitu. Berani ambil resiko. Gagal, berhasil, itu urusan belakang Bapak. Karena segala sesuatu kalau kita tidak pernah mencoba, kita tidak tahu. Contohnya garam saja. Mungkin dari kecil Bapak tidak pernah makan garam. Bapak tidak akan tahu dia rasa itu asin. Kalau Bapak tidak mencicipinya begitu. Jadi mau mulai dari yang paling sedang, ringan, dan sampai terberat, kita coba dulu Bapak. Kita berani ambil risiko. Ketika dengan adanya kita justru orang melihat bahwa peluang yang kita ciptakan bisa bermanfaat buat orang lain Bapak. Jadi terus menambah wawasan, baik kalau kita mau tes apa saja, kita mau buka usaha apa, yang penting dibalik itu semua halal, seperti Bapak Dokter tadi bilang. Yang penting halal. Belum tentu setelah kita jadi polisi, tentara, atau pegawai rutan lapas, belum tentu kita ingat Tuhan. Bisa jadi mungkin setelah kita mempunyai jabatan, kita mulai punya kedudukan dan sebagainya, itu justru kita lupa Tuhan. Justru dengan pekerjaan yang ala kadarnya, kita mensyukuri dan dengan itu kita hidup, justru itu kita lebih mengandalkan Tuhan selalu Bapak. Jadi bukan menyangkut besar kecil pekerjaannya, tetapi menyangkut rasa syukur kita dan kita punya fokus terhadap pekerjaan tersebut Bapak. Oke. Ini menjadi pintu keluar kita untuk mengakhiri bincang-bincang rohani kita malam hari ini. Saya comot sedikit kata-kata kakak Mae tadi. Belum tentu ketika sudah jadi, kita sudah sampai di masa depan itu, kita ingat Tuhan. Nah, Bapak Pendeta menutup sesi kita malam hari ini menyangkut pemuda dan masa depannya. Bapak bisa kasih gambaran kasih kami kira-kira menuju ke masa depan itu. Kalau tadi sudah mulai berangkat dari mengenali diri, citra diri, mengembangkan talenta yang ada pada diri, dan lain sebagainya itu, sekarang tiba pada perjalanan dan mengakhiri perjalanan masa depan itu, Bapak Pendeta bisa berbagi kepada kita bagaimana sikap kita dalam hubungan kita dengan Tuhan. Begitu, entah kemudian mensyukurinya atau bagaimana, silakan Bapak Pendeta. Ya, yang pertama saya mau bilang begini. Kita tidak pernah tahu apa yang ada di depan, karena Firman bilang jalanku bukan jalanmu, rancanganku bukan rancanganmu. Bahwa adalah sebuah kemungkinan apa yang kita komitmen, apa yang kita gumuli
yang kita pastikan bahwa akan tercapai, bisa saja tidak. Tetapi ingat bahwa ketika itu tidak tercapai, bukan Tuhan tidak mendengarkan kita, saudara-saudara, tapi Tuhan punya rencana yang lain yang jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan dan harapkan. Bahwa ya kemudian yang kedua, Tuhan itu ada di dua tempat saja. Yang pertama dia ada di sorga, dan yang kedua dia ada di dalam hati setiap orang yang tahu bersyukur. Jadilah anak-anak muda yang selalu bersyukur, jangan hanya mengomel, mengeluh, stres dan galau. Jadilah anak muda yang bersyukur, karena dengan bersyukur Tuhan ada di situ, Tuhan akan menuntun kalian pada masa depan yang lebih baik. Nah, pertanyaan tadi bahwa setelah kita sudah mencapai apa yang kita targetkan, apa yang harus kita lakukan? Dan saya sudah singgung bahwa bersyukur, dan bersyukur itu bukan hanya dengan mulut, kata-kata berteriak, kampanye kemana-mana bahwa saya bersyukur kepada Tuhan, tetapi bersyukur itu lewat dengan cara menjadikan diri kita sebagai saluran berkat bagi orang lain. Pertama-tama bagi orang-orang terdekat, keluarga, orang tua, dan yang kedua bagi orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Itu saja. Karena lagu itu kan bilang, ada lagu yang cukup populer sampai sekarang ya, hidup ini adalah kesempatan, harus pakai untuk melayani Tuhan. Selagi masih ada waktu, pakai itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saya pikir seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Ini menjadi closing untuk session kita malam hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran Bapak Pendeta Melki, Pak Dr. Simon, dan juga Kakak Mae. Terima kasih banyak untuk kehadiran kita ada di sini. Saya percaya bahwa ini bukan hanya karena diatur oleh panitia, tapi saya juga percaya bahwa ini rancangan Tuhan untuk kita berbagi malam hari ini. Bukan hanya bagi pemuda yang ada di sini, tapi bagi semua yang menyaksikan acara kita malam hari ini. Seraya bapak-bapak terus doakan teman-teman pemuda, sehingga mereka betul-betul mempersiapkan diri mereka ada dalam rancangan Tuhan, sehingga pada saatnya, waktunya Tuhan, mereka boleh ada di masa depan yang paling baik. Amin. Kita tutup kegiatan kita malam hari ini, bincang-bincang rohani kita tentang pemuda dan masa depannya. Dan saya berterima kasih untuk kita sekalian yang hadir malam hari ini. Salam. Saya kembalikan ke yang mengarahkan acara. Silakan.